Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 4 Mei 2025, pelajaran ke-6 dengan judul untuk hari ini yaitu pengorbanan yang sia-sia. Terkadang membandingkan dua ide bisa memberikan pelajaran. Banyak yang dapat dipelajari tentang sifat pengorbanan dalam perspektif Alkitabiah dari saat Tuhan benar-benar menolak pengorbanan umatnya. Bandingkan Yesaya 1 ayat 2-15 dengan Yesaya 56 ayat 6 dan 7 dan Mazmur 51 ayat 19. Pelajaran penting apakah tentang pengorbanan yang diajarkan di sini? Saya baca dalam Yesaya 1 ayat 2-15. Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad? Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi. Kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu, seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Saya baca berikutnya Yesaya 56 ayat 6 dan 7. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Mazmur 51 ayat 9. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Peristiwa tragis dalam sejarah Israel ini bukanlah pertama kalinya Tuhan menolak pengorbanan. Hal serupa terjadi di dekat permulaan sejarah keselamatan, ketika pengorbanan Habel disetujui dan diakui oleh Tuhan, dan pengorbanan Kain tidak. Episode awal itu memberi kita kesempatan lain untuk membedakan pengorbanan yang diterima dan yang tidak diterima.
Lihat Kejadian 4 ayat 3-7 dan Ibrani 11 ayat 4. Pada zaman Yesaya, Israel sedang melakukan gerakan secara mental memeriksa kotak-kotak keagamaan dalam upaya minimal untuk menenangkan Tuhan sambil hidup sesuka hati mereka. Pengorbanan mereka berjangkar pada diri sendiri, sama seperti pengorbanan Kain, dan bukan dalam sikap berserah dan tunduk kepada Tuhan. Roh yang samalah yang menjiwai kerajaan-kerajaan dunia ini. Roh merasa diri cukup. Kain hidup sesuka hatinya dan memberikan ritual belaka kepada Tuhan dengan caranya sendiri. Seseorang hanya dapat berasumsi bahwa dia memandang Tuhan sebagai satu ketidaknyamanan, penghalang jalan untuk menentukan jalannya sendiri, tetapi cukup takut akan Tuhan untuk mengikuti gerakan tersebut. Namun, Habil mempersembahkan korban yang diminta Tuhan, pengorbanan yang menunjukkan janji yang Tuhan buat tentang Mesias yang akan datang. Kejadian 3:15. Seekor anak domba menunjuk ke depan pada tindakan penyelamatan Kristus di Kalvari. Habel dapat memahami prinsip-prinsip penebusan yang agung itu. Ia melihat dirinya sebagai seorang yang berdosa dan ia melihat dosa serta hukumannya, yaitu kematian, berdiri di antara jiwanya dan perhubungannya dengan Tuhan. Ia membawa korban yang tersembelih itu, kehidupan yang dikorbankan, dengan demikian mengakui tuntutan-tuntutan hukum yang telah dilanggar. Melalui darah yang tertumpah, ia memandang kepada korban yang akan datang, Kristus yang mati di atas salib Golgota, dan sambil berharap kepada penebusan yang diadakan di sana, ia mempunyai bukti bahwa ia benar dan persembahannya diterima. Betapa pentingnya kita melindungi diri kita sendiri dari sekadar mengikuti gerakan. Bagaimanakah kita masing-masing dapat mengalami apa artinya bergantung sepenuhnya pada kematian Yesus sebagai satu-satunya harapan keselamatan kita? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sahabat Minggu 4 Mei 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sahabat hari berikutnya. Tuhan memberkati.